Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita akhirnya sampai kepada orientasi Palang Merahan kita, orientasi KSRPM Unit YN Tulungagung di materi ketiga kita. Di sini kita akan menjumpai yaitu materi hukum perikemanusiaan internasional dan masih bersama saya sebagai moderator yaitu Larasati dan juga masih dengan bersama pemateri kita yaitu Bapak Hamidan Nur Firdaus. Untuk mempersingkat waktu bisa kita mulai untuk materinya dan saya persilakan waktu dan tempat kepada Bapak Hamidan. Oke, terima kasih Mbak Laras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera bagi kita semua teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi dalam orientasi ke Palang Merahan dan saat ini saya sedang berbagi informasi terkait materi hukum humaniter internasional. Atau yang kalau di bahasa Indonesia kan ya menjadi hukum perikemanusiaan internasional seperti itu. Nah, HPI atau hukum perikemanusiaan internasional adalah ketentuan internasional yang mengatur segala permasalahan kemanusiaan pada waktu pertikaian bersenjata internasional maupun non internasional. Ketentuan hukum tersebut mengatur hak dan kewajiban dari pihak yang terlibat dalam pertikaian. Nah, ngomong-ngomong pertikaian, maka hubungannya dengan pengguna senjata, metode perang, perlindungan korban, perlindungan harta benda akibat pertikaian seperti itu. Nah, tentunya ada perbedaan yang nyata antara hak asasi manusia atau hukum hak asasi manusia dengan hukum perikemanusiaan internasional. Di mana hukum HAM itu adalah hukum internasional yang paling muda, sedangkan HPI adalah hukum internasional yang paling tua di bidang perang tentunya. Terus hukum HAM diterapkan pada masa damai, HPI diterapkan pada waktu sengketa senjata. Terus kemudian hukum HAM memberi jaminan perlindungan terhadap manusia orang per orang, kalau HPI memberi jaminan perlindungan terhadap manusia orang per orang. Terus kemudian kalau HAM subjek hukumnya adalah individu, kalau HPI individu menjadi objek perlindungan. Terus kalau hukum HAM menjamin penghormatan dan kebebasan setiap orang, sedangkan HPI memberikan perlindungan dari ancaman dan bahaya. Seperti itu. Mekanisme penegakannya melibatkan lembaga peradilan nasional, sedangkan hukum HPI mekanisme penegakannya melibatkan peradilan nasional, negara peserta konvensi Jenewa, dan ICRC. Nah, tujuan dari HPI sendiri teman-teman itu adalah meminimalisir penderitaan dan kerugian akibat perang. Jadi di sini teman-teman bisa membayangkan dari siluet gambar ini, kalau misalkan gedung sebagus itu luluh lantak karena perang, terus yang pasti kita rugi, pasti sudah. Nah, dari sini, dari kita rugi, membawa dampak yaitu penderitaan, seperti itu. Makanya dalam HPI tujuannya adalah meminimalisir penderitaan dan kerugian akibat perang. Cakupannya adalah perlindungan kepada orang yang tidak atau tidak lagi serta maksudnya gini, orang yang tidak atau tidak lagi ikut serta dalam pertempuran, sehingga dalam konteks ini ada dua klausa, yaitu orang yang tidak ikut, dalam hal ini penduduk sipil, dan orang yang tidak lagi ikut, berarti tentara yang terluka, seperti itu. Ya. Selain kepada orangnya, kita juga membatasi alat dan cara berperang.
Jadi bisa dibayangkan kalau misalkan kita menggunakan ranjau darat ini, nah ini sangat berbahaya sekali. Kalau orang salah injak, bisa-bisa apa ya? Ya anggota tubuhnya akan luluh lantak seperti itu. Nah, siapa yang dilindungi? Pihak yang tidak atau tidak lagi ikut serta dalam pertempuran. Tadi sudah sampaikan yang tidak ikut serta siapa? Penduduk sipil, orang personel religius, kesehatan, termasuk PM. PM ini bukan perhimpunan palang merah ya, tetapi di sini adalah polisi militer. Yang terluka, korban kapal karam, yang sakit, tawanan perang. Nah, perlakuannya adalah tidak boleh diserang dijadikan tameng, terhindar dari pelanggaran fisik atau perlakuan tidak manusiawi, orang yang terluka dan sakit harus dikumpulkan dan dirawat. Ini adalah amanat dari HPI. Apa saja yang dilindungi? Ya, sarana non-militer, baik itu vaskes militer maupun sipil, tempat ibadah, perumahan, dan fasilitas umum, bangunan bersejarah. Nah, hal yang tidak boleh adalah tidak boleh diserang atau dirusak, tidak boleh dijadikan fasilitas militer atau basis atau tempat penyimpanan senjata. Nah, Konvensi Jenewa, sumber hukumnya ini menjadi sumber hukum utama dari Konvensi Jenewa. Tadi saya sudah sampaikan bahwasanya Indonesia sudah meratifikasi atau di pertemuan pertama kita sudah sampaikan Indonesia tidak ikut Konvensi Jenewa, tapi Indonesia meratifikasi. Artinya turut serta mengakui, menyetujui hasil Konvensi Jenewa 1949, itu melalui Undang-Undang Nomor 59 tahun 58. Nah, untuk protokol tambahannya Indonesia belum meratifikasi. Nah, di sini kita sampaikan bahwa di Konvensi Jenewa pertama itu berhubungan dengan perlindungan anggota angkatan bersenjata dalam perang di darat, di mana tentara yang terluka sakit harus dikumpulkan dan dirawat tanpa diskriminasi. Personel medis adalah netral, lambang palang merah atau belas sabit merah adalah netral. Ya, bisa dibayangkan di siluet ini antara tentara hitam dan tentara abu-abu perang, tentara abu-abu ketembak. Nah, tapi dia tidak meninggal. Nah, karena dia terluka, maka wajib ditolong. Oleh siapa? Oleh tentara lawan, oleh petugas medis atau petugas palang merah, seperti itu. Nah, untuk Konvensi Jenewa II tentang perlindungan anggota angkatan bersenjata dalam perang di laut, baik itu yang luka, sakit, dan kapal karam. Anggota angkatan bersenjata yang terluka, sakit, dan korban kapal karam harus dikumpulkan dan dirawat tanpa diskriminasi. Nah, bedanya kalau Konvensi 1 dengan Konvensi Jenewa II adalah kalau Konvensi Jenewa I itu orang menjadi subjeknya, subjek pertempuran. Nah, kalau Konvensi Jenewa II ini alatnya yang menjadi subjek pertempuran. Jadi kita bisa lihat di siluet ini kapal perang, pesawat tempur, ketembak, kemudian pilotnya menggunakan kursi pelontar. Itu sah, nggak ada masalah. Artinya yang rusak ini kan alatnya, pesawat tempurnya, tapi orangnya kan selamat. Begitu juga dengan korban kapal karam, artinya kapal tempurnya yang rusak kemudian karam seperti itu. Artinya orang-orangnya berhak ditolong seperti itu dan wajib bagi kita untuk menolong. Konvensi Jenewa III tentang tawanan perang, di mana tawanan perang itu bukan seorang kriminal, selama ditahan harus diperlakukan secara manusiawi, harus dibebaskan setelah permusuhan berakhir. Seperti itu. Konvensi Jenewa IV, jadi Konvensi Jenewa III ini memastikan bahwasanya tawanan perang itu bukan orang kriminal. Artinya dia bukan orang yang melakukan kesalahan yang dihukum berdasarkan keputusan pengadilan. Itu adalah orang kriminal. Tapi tawanan perang adalah orang yang ditahan akibat pertempuran atau peperangan. Ya, paling simpel, paling mudah, kalau teman-teman dulu waktu kecil, ya kalau di tempat saya sih namanya benteng-bentengan. Di mana cara mainnya,
satu kelompok dibagi jadi dua, kelompok satu menyerang kelompok yang lain dengan cara menduduki posisinya. Nah, kalau ada yang ketangkep, maka wajib ditawan. Nah, seperti itu. Ya, kalau di tempat saya namanya benteng-bentengan. Nggak tahu namanya di tempatnya teman-teman apa. Konvensi Jenewa 4 tentang perlindungan sipil pada waktu perang, di mana penduduk sipil harus dilindungi, menyerang penduduk sipil dengan harta benda adalah dilarang, serangan yang membabi buta adalah dilarang. Artinya, di Konvensi Jenewa 4 itu tentang perlindungan sipil terhadap waktu perang. Ya, mungkin dari teman-teman yang cowok, waktu kecil dulu, nah, yang dalam tanda kutip, bisa dikatakan eksplorasi tingkat tinggi, kalau misalkan bertengkar dengan temannya, kadang-kadang, oke, saya tunggu di lapangan ya. Nah, ini berarti menunjukkan bahwasanya ada batasan ketika teman-teman melakukan tindakan atau hal-hal yang bersifat pertempuran seperti itu. Meskipun kita berkelahi kan hampir sama dengan pertempuran seperti itu ya. Ini. Nah, protokol tambahan tahun 1977 Indonesia belum ratifikasi, di mana protokol tambahan 1 itu tentang pertikaian bersenjata internasional, protokol tambahan 2 tentang pertikaian bersenjata non internasional, dan protokol tambahan 3 merupakan pengesahan lambang kristal merah seperti itu. Nah, hak dan kewajiban sekarang. Hak dan kewajiban dari kombatan adalah dalam berperang apabila menangkap musuh musuhnya berhak diperlakukan secara manusiawi sebagai tawanan perang. Kewajibannya harus mematuhi aturan perang dan melindungi penduduk sipil. Non-kombatan atau penduduk sipil berhak mendapat perlindungan, penghormatan, hak-hak keluarga, keyakinan dan keagamaan serta amanat serta adat istiadat setempat seperti itu. Yang kedua, menjauhkan diri dari segala tindakan yang bisa membawa dirinya ke dalam kancah pertikaian bersenjata. Nah, ini sering kita lihat di beberapa film action, kayaknya dia warga sipil, tapi ketika ada pertempuran, dia mengeluarkan RPG atau rudalnya. Nah, berarti kan dia sama saja melibatkan diri dalam pertempuran. Nah, seperti itu. Nah, aturan dasar dari HPI adalah pencegahan, di mana wajib ada pembedaan antara pasukan tempur dan masyarakat sipil. Yang kedua, penduduk sipil dan tempat-tempat yang dilindungi harus dijauhkan dari sarana militer. Dalam rencana penyerangan, setiap tindakan pencegahan harus dilakukan untuk menghindari atau mengurangi penderitaan kerugian penduduk sipil. Seperti itu. Nah, di hari pencegahan ini harus dibedakan antara yang perang sama yang tidak perang. Nah, di Indonesia ini kan unik, teman-teman. Uniknya di mana? Yang dia bukan tentara, tapi dia punya pakaian doreng. Nah, dorengnya sama pula. Seperti itu. Nah, ini akhirnya kalau memang itu terjadi perang, jangan salahkan kalau suatu ketika dia ketembak duluan. Kan alasan musuhnya apa? Loh kan saya melihat pakaian doreng, seperti itu. Yang kedua, pembatasan, di mana alat yang digunakan untuk berperang itu harus dibatasi. Dan bisa dikatakan pembatasan ini bersifat majemuk, artinya majemuk itu semua orang yang terlibat dalam pertempuran itu harus tahu batasan-batasan mana dia boleh bertempur, seperti itu. Nah, yang ketiga, penghormatan terhadap objek yang dilindungi. Ya, jadi ini adalah bagian dari perlindungan terhadap aset-aset atau bangunan bersejarah. Seperti itu. Nah, yang keempat adalah bantuan, di mana yang cedera, sakit, dan korban kapal karam, baik kawan maupun lawan, wajib dikumpulkan dan dirawat secara manusiawi. Nah, tindakan perlindungan dan bantuan untuk para korban harus diizinkan. Artinya, ketika kita memberi bantuan, meskipun itu dalam kondisi konflik, ya kita boleh dong disuruh masuk seperti itu.
orang, kendaraan, instalasi yang memakai lambang palang merah atau belas merah tidak boleh diserang dan demi misinya harus diberi fasilitas seperti itu. Tawanan perang dan tawanan sipil berhak untuk menulis surat kepada keluarga. Ini bentuk dari bantuan. Nah, ini kalau tadi kita ngomong keseimbangan, ya sangat tidak elok dong. Ada 9 amfibi, kendaraan amfibi atau tank, sedangkan musuhnya menggunakan senapan mesin biasa seperti itu. Berarti ini kan nggak profesional. Pembedaan. Jadi harus ada pembedaan yang jelas antara tentara dengan prajurit sipil. Nah, kalau ada prajurit sipil yang menggunakan kostum tentara, ya berarti dia mau ikut 17-an gitu aja. Nah, kalau mereka ketembak, ya itu resikonya. Karena apa? Dia bisa dikatakan melibatkan diri, bukan malah menjauhkan diri dari pertikaian, tapi malah dia melibatkan diri dalam pertikaian seperti itu. Pembatasan yang tadi sudah disampaikan, di mana dia tidak boleh menggunakan senjata pembunuh massal, terus kemudian apalagi ya untuk pembatasan, ya mungkin teman-teman bisa cari sendirilah seperti itu. Nah, ICRC, IFRC ada Perhimpunan Nasional serta HPI. Ini hubungannya dengan Perjanjian Sevilla, di mana ICRC, IFRC mengambil peran utama dalam memperkenalkan dan mensosialisasikan HPI. Jadi tugasnya ICRC adalah menyebarluaskan, sedangkan federasi adalah membantu ICRC seperti itu. Nah, jika dalam satu negara sosialisasi HPI adalah kewajiban pemerintah, namun PMI harus membantu pemerintah dalam mensosialisasikan dengan tujuan banyak orang yang terpapar sehingga IHL, indeks International Hukum Law atau HPI itu bisa berjalan sesuai dengan perjanjian Seville seperti itu. Jadi ini bagian dari, kalau tidak salah lupa loh ya teman-teman, buat buat regensi ya kalau nggak salah ya, tugas utama seperti itu. Nah, sampai di sini teman-teman ada yang mau ditanyakan? Silakan, monggo. Nah, saya mau bertanya, Pak. Oke, monggo, silakan. Sebelumnya terima kasih. Kan dalam hukum Jenewa 1 sampai 4 tersebut kan sudah disebutkan tentang ketentuan-ketentuan penerapan dan teknik dan alasan mulai dari 1 sampai 4 tadi kan sudah disebutkan, mulai dari yang tentara yang terluka sampai dengan subjek yang alat militernya yang hancur, terus yang di laut tadi, Pak ya. Tapi yang menjadi pokok bahasan itu ketika ada negara yang melanggar dari hukum Jenewa 1 sampai 4 tersebut, itu nanti yang tempat untuk sidangnya itu di mana, Pak? Maksudnya untuk pelanggarannya itu nanti diurus di mana gitu, Pak? Dan sanksinya nanti itu berupa apa saja? Oke, jadi mekanismenya melibatkan lembaga peradilan nasional itu bisa. Terus dari negara itu juga bisa. Maksudnya dari negara apa? Kalau misalkan dalam peradilan nasional, maka itu diusut secara hukum sipil seperti itu. Kalau misalkan nggak bisa dalam kondisi darurat, maka bisa menggunakan PM atau polisi militer seperti itu. Nah, pelibatannya dalam hal ini tadi terkait dengan pertanyaan tadi, ini kan sudah jelas tentang pembahasan, tentang Konvensi Jenewa 1 dan 2. Nah,
Sehingga yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kita supaya tidak melanggar, itu aja. Jadi dari sumber hukum, kemudian mohon maaf, penegakannya, nah seperti itu. Nah, kalau toh memang itu pertanyaan yang sangat bagus tadi Mas ya. Kalau pelanggarannya itu di dalam negeri bisa menggunakan perhimpunan peradilan nasional dan dihadiri oleh ICRC. Tapi kalau antar negara maka peradilannya adalah di hukum mohon maaf di Mahkamah Internasional yang berada di Jenewa, Swiss. Dan kita mohon maaf untuk Mahkamah Internasional bukan di Jenewa, Swiss tapi di Den Haag. Mohon maaf. Untuk mekanismenya artinya untuk bagaimana dia terlibat, bagaimana dia dihukum. Nah, nanti Mahkamah Internasional yang menentukan dan sampai di mana dia akan dihukum Mahkamah Internasional yang menentukan. Seperti itu. Karena itu melibatkan antar negara. Nah, siapa yang menyatakan dia bersalah dan seterusnya, ya tadi PM atau polisi militer. Makanya dia tidak boleh diserang. Seperti itu. Sampai di sini mungkin bisa dipahami, Mas? Bisa, Pak. Bisa. Ya. Tapi ini yang antar negara ini walaupun tidak menyetujui tentang konvensi Jenewa itu tetap bisa digugat ya, Pak? Ya, karena ini adalah hukum yang paling tua, tentunya kita lihat dulu negara ini seperti apa. Nah, kalau memang artinya bukan Universitas Jenewa, tentu dalam konteks ini dia akan dipressure untuk membuat ratifikasi atau meratifikasi atau menyebar membuat bukan undangan sih, pemberitahuan untuk ikut serta seperti itu, ikut serta atau meratifikasi ke hukum tersebut. Karena itu bersifat apa ya? HP ini bersifat anjuran sih Mas, bukan hukum yang bersifat tetap seperti KUHP atau KUHP Perdata seperti itu. Bisa dipahami Mas? Bisa Pak, terima kasih. Oke. Ada lagi mungkin silakan. Saya Pak. Oke. Ini menyambung pertanyaan dari Masnya tadi. Jika HBI ini adalah merupakan anjuran tadi kata Bapaknya, apakah bisa berubah isinya atau mungkin ada yang ditambahkan gitu Pak? Oke. Pertanyaan yang cukup cerdas sekali Mbak, terima kasih. Ya, itulah fungsinya dari konferensi internasional. Ya kan? Jadi konferensi internasional seperti contoh penentuan Sevilla. Jadi kenapa disebut Sevilla? Karena tempat peresmiannya di Sevilla, Spanyol. Nah, tujuannya di perjanjian Seville atau Sevilla itu adalah setiap perhimpunan nasional wajib mematuhi itu, di mana satu sama lain punya tugas, baik itu ICRC, IFRC maupun perhimpunan nasional. Itu bisa dilihat dari diagram konferensinya maupun diagram kerjasamanya seperti itu. Bisa dipahami, Mbak? Iya Pak, sudah, terima kasih. Oke. Ada lagi teman-teman? Saya Pak izin mau bertanya. Oke, silakan. Ya Pak, tadi kan saya lihat di slide kan ada yang kalau nggak salah konvensi Jenewa keberapa itu kan Indonesia belum meratifikasi. Iya Pak Niku. Ya ini protokol tambahannya. Mungkin Protokol tambahan 1 dan 2 tahun 9 kalau bisa. Halo. Halo. Ya, gimana? Oke Pak. Kemudian kalau misalkan AA
Itu kan Indonesia belum ratifikasi. Kemudian apakah harus ada kewajiban kalau misalkan ada pembaruan peraturan mengenai itu kepala-merahan HPI dan sebagainya, apakah ada kewajiban sebagai anggota dari IFRC untuk memperbarui peraturan tersebut atau meratifikasi pembaruannya? Ya. Terima kasih, Pak. Kembali lagi, yang meratifikasi adalah negara, Mas. Ya, artinya tugas dari Perhimpunan Nasional adalah memberikan masukan kepada pemerintah. Nah, perkara masukannya diterima atau tidak, itu adalah hak prerogatif dari pemerintah. Kembali lagi seperti itu. Nah, namun apabila kita tidak bisa meratifikasi, maka ketika ada masalah sama seperti tadi yang disampaikan, kalau misalnya terjadi konflik dan salah satu peserta konflik adalah tidak ikut serta dalam kegiatan di awal, artinya kegiatan apa ya tadi, saya kok sedikit lupa ya. Ya, kembali lagi, ketika itu tidak diratifikasi atau tadi bukan peserta konvensi, ya kita berusaha untuk menyampaikan prosedurnya seperti itu. Dengan harapan, dengan tujuan supaya ketika ini sudah terratifikasi, maka negara itu bisa dituntut secara hukum di Mahkamah Internasional seperti itu. Bisa dipahami, Mas? Iya, Pak. Terima kasih, Pak, jawabannya. Oke. Ada lagi? Mungkin cukup, Pak, dari teman-teman. Oke. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya, atensinya pada saat ini. Semoga sekelumit materi ini bisa menambah khasanah pikir teman-teman, dan kami berharap teman-teman tidak bosan. Ketika ada pertanyaan, monggo gunakan saluran yang ada, dan kami siap membantu teman-teman untuk lebih paham lagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya kembali lagi kepada moderator. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan Bapak yang ketiga kali ini untuk menyampaikan materi di orientasi KSRPM unitnya yang Tulungagung. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti live di Zoom pada kesempatan kali ini. Dan saya mengulangi sekali lagi untuk para teman-teman peserta yang belum bisa mengikuti live di Zoom, bisa menyempatkan atau berkontribusi jika ada yang dibingungkan atau ditanyakan mengenai materi-materi yang sudah disampaikan oleh pemateri, bisa ditanyakan kepada panitia melalui media yang sudah disediakan oleh panitia. Jangan segan-segan untuk bertanya karena malu bertanya saat di jalan. Saya akhiri untuk materi ketiga kita pada kali ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Hamidan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Tetap Terima semangat. kasih Pak. Terima kasih banyak.